Perhatikan, yang tidak perhatikan kudu akan cepat menikah. Mau nikah enggak? Oh. Cepat nih, mau ku jelaskan nih. Struktur kontrol dalam Visual Basic. Perhatikan sebentar di layar. Ini sudah ngerekam ya. Di dalam Visual Basic, berdasarkan ringkasan AI Google, ya, struktur pengendali dalam Visual Basic adalah elemen kode yang mengendalikan alur eksekusi program, yang memungkinkan program membuat keputusan atau jenis utamanya meliputi if, jika, maka. Pilih dengan kasus apa? Ya, if, then, select, case. Kalau untuk membuat keputusan yang berulang-ulang, for, next, do, will, love. Ini kita pahamin. Yang hari ini mau kujelaskan adalah if dengan then. Ya. Struktur if dengan then. Sekarang aku buka pakai Excel, Visual Basic Excel. Ya. Ini dia. Ini Visual Basicnya. Ya. Di Excel itu ada namanya developer. Tapi kalau Excel biasa, kalau kamu di laptopmu nggak muncul tab developer ini, biasanya ini harus dicentang dulu kayak gini bosku. Nah ini nggak kelihatan. Salah satu bukanya buka help, cari yang kosong di sini, pilih customize ribbon, baru di sini centang developernya, baru oke. Ya, akan tampil muncul developer dan muncul settingan ini. Nah, ketika ini pertama kali dibuka, makro security-nya itu awalnya juga ini masih disable kayak gini, ini belum tercentang semuanya. Kalau Visual Basic awal, tugas kalian centang ini, baru oke. Jadi Excel ini siap menggunakan aplikasi Visual Basic. Dan cara nge-save-nya, terekam deh suaraku. Magnifier kalau nggak kelihatan. Nih. Aku bikin 200%. Tuh, ya. Cara nge-save-nya file. Kedengaran suara nguap. Save as atau save biasa dulu kalau belum di-save, ya. Nah, di sini nge-save-nya simpan di tempatmu juga di drive D. Mana D di sini ya? Ini di-share. Lokasinya OneDrive personal, turun ke bawah. Nah, simpan di dokumen. Nah, ini pilihannya yang ini, macro enable workbook. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Visual Basic Excel, VBA Excel namanya, Visual Basic Application, save as-nya bukan ini, tapi ini. Jadi orang pemrograman tingkat atas nge-save-nya nggak lagi nomor 1, tapi nomor 2. Ini kita namanya cara save VB pakai Excel. Terus kita save. Mana save di sini? Mana? Loading pale. Nah, kembalikan ke 100%. Jadi SLM formatnya. Kalau dia Excel biasa, apapun yang kita buat user form di sini pasti hilang. Ya. Nah, kembali ke struktur dalam program. Jika kita ada jika berarti maka. Di sini nilai label 1 namanya nilai. Ini enaknya kalau Visual Basic Excel, ya. Nggak bisa diklik sini langsung T ganti. Kalau Visual Basic yang kita kerjakan sementara ini masih klik di properti ininya, captionnya kalau label. Terus text box-nya nggak muncul teks. Propertinya text box-nya di sini masih langsung kosong. Kalau kamu kan hapus dulu ya. Iya. Sengaja aku ajarkan itu yang tahun 98 biar kamu tahu antara masa lalu dan masa depan. Nah, masa lalu untuk dipelajari. Kamu loh belum pernah ngalami masa lalu Visual Basic. Oke, gua lanjutkan nanti aja berpuisi raya. Nah, di sini ada sebuah label lagi, label, terus di sini propertinya kita ganti ukuran fontnya berapa? Sudah 24. 24 ya. Terus alignmentnya center atau biasa?
Nah, text namanya text align di sini ya. Text align di sini pilih center yang bisa nyala-nyala itu. Nah, terus di sini comment buttonnya di sini satu lagi di sini yang masukkan nama Anda. Tapi kita bukan masukkan nama Anda sekarang. Masukkan nilai, hasilnya kategorinya apa di sini. Comment 1 kita ganti keterangan. Cek. Comment 2 kita ganti apa? Selesai. Oke. Selesai rumusnya, hafal enggak rumus selesai? N. Ya. Paling mudah dihafal di dunia ini, ya. Yang cek, nah ini dia comment 1. Comment 1 tuh ada kondisi kayak gini. Struktur yang if menceritakan sebuah kondisi. Di sini nilai, di sini kata atau di sini jangan nilai deh, umur, kategori. Nah, kalau umurnya berapa? 17. Kategorinya apa? Remaja. Kalau umurnya 35, dewasa. Kalau 60, lansia. Nah, ini aja dulu ya, yang sederhana ya. Jika ada pilihan 17 maka remaja, jika ada pilihan 35 jika adalah dewasa, jika 60 adalah lansia. Kita bisa gunakan fungsi if di sini. Ya, dengan ketentuan ketika di sini kita ketik umurnya di sini 17, ketika dicek maka dia kategorinya remaja. Maka rumus logika strukturnya adalah begini. If jika 17 itu diketik di mana? 17 diketik di text box 1 ya. Nah, jika isi dari text box 1 titik text box 1 ya, titik text isinya, kalau value itu nilai, kalau text isian atau value sama aja sih. Value. Nah, apa pula ini? Titik palui, tekan tab lagi, sama dengan nggak usah kalau angka 17, maka remaja tadi label 2 ya. Mi titik label 2 titik captionnya, bukan teks ya. Kalau label 2 caption, mi label 2 caption, baru kita kategorinya remaja. Nah, begini dia. Ini struktur if. Jika kondisinya apa? Ini namanya kondisi ya. Sebuah kondisi yang ada di dalam text box 1 itu nilainya 17, maka ini keputusan. Label 2 caption adalah remaja. Coba kita jalankan. Jika 17, ketik anjay. Paham sedikit? Tapi keputusan ini bisa jika lebih dari satu keputusan. Nah, if diceritakan, mana logika if di sini? Enggak, mana. Kembali lagi ke logika. Andai kita pakai chat GPT, pakai GPT lagi, jelaskan struktur, loading, keputusan dengan if. Kita sampai jam berapa kuliah? Oh, masih lama. Ada if tunggal jika kondisi ya. Nih ada if terus diakhiri dengan n if. Nah, kalau mau diakhiri dengan n if biasanya lebih dari satu keputusan. Ini kondisi di bawahnya keputusan. Contohnya ini. Nih, jika nilainya di atas 75 maka lulus. Nah, pakai dim, nilainya integer ya. Oke, kita coba yang nilai dulu deh. Kita copy ini coy. Oke coy. Ini mau ndak mau kita ganti nih. Text box 1 kita ganti nih
Atau nggak usah, lanjut yang tadi aja. Mau lanjutkah yang tadi atau mau yang ini? Rubah lagi rumus baru. Lanjut yang tadi ya. Sudah, nah jadi sudah chat GPT. Nah, cek if kalau yang ini satu enter kayak gini, kalau posisinya di bawah kayak gini, posisikannya harus diakhiri dengan if. Nah, tapi kalau dia satu jeret, nggak perlu pakai if. Kelebihannya if, keputusannya bisa lebih dari satu. Bisa kita merintah apa aja, misalnya back color, ya. Kita ganti warna PB red, ya, kayak gitu. Mi terus label 2 back color lagi, ya. Kalau putih bisa nggak PB white? Ada nggak PB white? Anjay, ada, ya. Jadi huruf besar nih. Apalagi keputusannya, hurufnya mi titik label 2 italic mana? Font italic ya tulisannya. Font kok nggak ada? Mau ada nih kalau kita ganti true. Berubah nggak font italicnya? Nah, kalau berubah berarti aktif. Jadi kayak gini. Keputusan lebih dari satu. Nilainya di sini 17, ya. Cek. Jadi dia keputusannya macam-macam. Kalau dia posisinya, ini nilai juga label 1 belum kita merahin ya. Oke, biar keren juga. Ini titik label 1 titik back color. Propertinya kita ganti PB red, ya. Nah, kita coba lagi. 17 Agustus tahun 45. Nih, ini keputusannya. Paham? Jika di luar 17, maka akan muncul maaf data tidak ditemukan. Maaf data tidak ditemukan. Maka kita pakai fungsi msexbox. Ada lagi di sini. Else. Ini kalau kebalikannya, jika data tidak ada ya, munculkan pesan MSG box. Gimana sih? MSG box. Maaf. Oh, MGS. Aku kira kamu MSG. Maaf, tidak ada kakak. Tidak ada kakak, ya kan? KKI. Kan lagi musim KKI. Terus, jadi ketika ini kita klik, kita pilih di sini DDD. Maaf, tidak ada KKI. Ya, ada muncul gini kan? Nah, ketika diokekan, maunya kita ini kita keputusannya kita kosongin textboxnya ya. Nah, kita kosongin. Kita tambah lagi keputusannya di sini. Tidak ada KKE. Jadi textbox satunya, textbox 1 kita kosongin sama dengan petik-petik. Nah, kalau diisi kan muncul, kalau petik-petik kan kosong. Jadi ketika dijalankan, nih lihat Nona ya. Tidak ada KKE. Kosong. Ya, mau fokus klipnya ke sini. Tuh, ya, langsung fokus. Berarti kita fokuskan. Maksudnya fokusnya dulu. Jadi, mi titik textbox 1 titik fokuskan, set fokus. Kayak gini. Jadi munculkan pesan tidak ada KKE, habis itu kosongin datanya baru difokuskan supaya diisi lagi. Jadi ceritanya kayak gini. 12 cek, muncul pesan tidak ada KKE, ya kan? Ketika diokekan kosong baru fokus lagi, ketik lagi 17. Oke. Itu struktur kontrol dalam program untuk mengendalikan menggunakan logika if. Ini logika if, sampai di sini masuk logikanya. If terbagi menjadi berbagai macam. Ini namanya if tunggal. Karena ada if, ada pilihan. Ada lagi if majemuk. If majemuk ketika kita ininya banyak pilihannya. Ini banyak pilihan. Jika 35 dewasa, jika 60 lansia. Oke. Kita copy. Kita copy.
kita paste, ini kalau kayak gini, ini mau ndamu kita else didempet, tapi else nya ini juga didempet else, baru else, baru di sini kita ganti 30, terus di sini dewasa, terus di sini 60 masuk lansia. Nah, warnanya mau ganti, oke, lansia itu warna apa? Putih, PB blue. Yang mudah diingat warna dasar. Kalau RGB kan kita cari dulu yellow. Hari-hariku penuh dengan pink nggak ada, yang ada yellow. Hari-hari penuh dengan kekuningan. Mau pink kah? Astaga. Caranya kode RGB warna pink. Apa nih jabat nih? Nih kode warna pinknya, campuran dari merah penuh dicampur hijau sedang ditambah biru sedang, hasilnya pink. Mana sih tadi Excelnya? Nih, jadi dia Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, kita coba. Jadi logikanya begini, jika nilainya 3 label, jika nilainya 60 cek. Nah, jika dia 61 cek, tidak ada KKE, ya kan? 17 lagi cek, ya kan? 30 cek. Itu logika. Paham sampai sini? Nah, sudah capek? Tadi udah istirahat ya? Ya sudah, kita stop dulu pertemuannya ya, biar kamu istirahat. Nanti mau dikirim kah? Nah, ini videonya nanti ku upload ke YouTube, baru ku kirim ke grup ya.